guys, balik lagi sama gue Ijem di Kepo Nonton. Semoga kalian semua yang selalu setia nonton di sini selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki serta dilancarkan urusan-urusannya. Oke guys, kali ini gue mau bahas salah satu film yang bikin kalian tuh geleng-geleng kepala. Nah, film ini tuh berjudul Girls in the Box. Tapi film ini emang recommended banget sih buat ditonton. Tapi sebelum itu, kalian tekan dulu dong tombol subscribe, like, comment, and share agar kita makin semangat bikin videonya. Oke, langsung aja deh kita bahas filmnya, Girls in the Box. Cekidot. Ini adalah sebuah film kisah nyata tentang kesialan nasib seorang wanita cantik berusia 20 tahun bernama Colleen yang disekap di dalam peti dan dijadikan budak selama 7 tahun. Film diawali dengan diperlihatkannya sepasang suami istri yang bernama Cameron dan Janice. Biar lebih ringan di lidah, kita sebut saja Cam dan Jen. Di sini mereka berdua terlihat sedang menggotong seorang mayat wanita dan kemudian menguburkannya di tengah hutan. Setelah menguburkannya, Jen nampaknya merasa bersalah atas apa yang telah mereka perbuat. Namun si Cam ini mencoba untuk menenangkan istrinya itu bahwa kejadian ini hanyalah sebuah kecelakaan saja. Namun bisa kita simpulkan bahwa keluarga ini adalah titisan psikopat. Dan kemudian cerita sebenarnya pun dimulai. Berlatar pada tanggal 19 Mei 1977, seorang gadis cantik bernama Colleen sedang berdiri di tepi jalan dan mencari tumpangan untuk pergi ke pesta temannya di California. Namun sayangnya, kendaraan yang berlalu lalang nampaknya tidak mau untuk memberikan tumpangan pada si Colleen. Setelah cukup lama menunggu orang baik yang ingin memberikannya tumpangan, pada akhirnya ada sebuah mobil putih yang berhenti dan bersedia untuk memberikan Colleen tumpangan. Namun sial, ternyata itu adalah mobil keluarga psikopat, yaitu si Cam dan Jen. Dan tanpa Colleen sadari, itulah awal mula malapetaka yang akan menimpa dirinya. Saat di perjalanan, Colleen kemudian meminta pada mereka untuk berhenti di sebuah toilet karena kebelet pengen pipis. Akhirnya mereka pun menepi terlebih dahulu di sebuah SPBU. Sementara si Colleen sedang berada di toilet, Cam kemudian mengambil sebuah kotak dan kemudian meletakkannya di kursi belakang mobil. Dan setelah Colleen kembali, ia pun sempat menaruh curiga kenapa tiba-tiba saja ada sebuah kotak di kursi belakang. Namun ia berpikir bahwa itu bukanlah hal yang harus dikhawatirkan. Kemudian perjalanan pun kembali dilanjutkan. Dan di tengah perjalanan, Cam kemudian mengajak Colleen terlebih dahulu untuk singgah ke sebuah gua es krim. Awalnya Colleen memang keberatan karena ia takut akan kemalaman sampai di pesta temannya. Namun si Cam ini terus meyakinkan si Colleen bahwa mereka hanya akan singgah sebentar saja. Hingga sampailah mereka bertiga di sebuah hutan yang sangat amat sepi. Colleen yang tak melihat keberadaan gua yang dimaksud, ia pun kemudian mulai menanyakan perihal keberadaan gua es krim tersebut pada si Cam. Sementara itu si Cam menjawab bahwa lokasinya tidak bisa diakses mobil sehingga mereka harus berjalan kaki untuk sampai ke lokasinya. Namun saat Colleen sedang berjalan, tiba-tiba dibekap oleh si Cam dari belakang dengan sebuah pisau di lehernya. Lalu matanya ditutup dan mulutnya dibekap. Cam kemudian menarik paksa si Colleen untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian memasukkan kepalanya ke dalam peti kotak yang sebelumnya sudah dipersiapkan. Ternyata si Colleen ini dibawa ke sebuah rumah si Cam dan digiring masuk ke ruangan bawah tanah. Di sana semua pakaian si Colleen pun dilucuti dan digantung. Penyiksaan pun dimulai. Si Cam mulai mencambuk Colleen tanpa henti, sementara si Jen, ia hanya berdiri sambil melihat kelakuan sinting kurang waras suaminya itu. Saat Colleen berteriak kesakitan, Cam langsung menarik istrinya dan mereka berdua pun bermantap-mantap. Anehnya, si teriakan kesakitan si Colleen itu malah membuat si Cam bergairah dan lebih terangsang.
Jen kemudian meminta suaminya agar segera melepaskan si Kulin karena ia was-was Kem akan menyetubuhi si Kulin. Namun si Kem ini menegaskan kalau ini hanya sebuah perbudakan saja dan si Kem berjanji tidak akan pernah meniduri si Kulin. Keesokan harinya, Kem memasukkan Kulin ke sebuah kotak kayu yang lebih besar agar ia bisa tidur di sana. Di dalam kotak itu, si Kulin hanya bisa menangis dan pasrah sambil mengingat keluarganya. Ternyata sebelum si Kulin ini disekap, ia hendak pergi ke rumah temannya. Sebelumnya ayahnya udah sempat memberikan uang jajan untuk ongkos bus kepada si Kulin. Namun si Kulin tak menerimanya dikarenakan ia merasa bisa gratisan menumpang mobil di jalanan. Mengingat hal itu pun, Kulin sangat amat menyesal dan dari sinilah si Kulin mendapatkan sebuah pelajaran berharga bahwa ternyata hidup gratisan itu malah membuat tertimpa kesialan. Di sisi lain, ayahnya berusaha menelpon teman Kulin karena tidak ada kabar dari anak itu. Namun saat mengetahui bahwa ternyata anaknya sama sekali tidak pernah sampai di rumah temannya, ayahnya ini pun cemas dan langsung melapor ke pihak berwajib. Namun karena si Kulin ini sudah berusia dewasa, kepolisian pun menganggap kalau si Kulin ini mungkin hanya sedang melakukan kegiatan traveling. Terlebih lagi, orang tuanya tidak bisa memberikan detail informasi dan bukti kalau si Kulin ini menjadi korban tindak kejahatan. Tak terasa sudah 6 bulan Kulin disekap. Di siang itu si Jen mendatangi tempat kerja suaminya untuk memberikan sebuah kabar gembira kalau sekarang ia sedang hamil. Namun ternyata tanggapan si Kem di luar ekspektasinya si Jen. Kem terlihat biasa-biasa aja setelah mendengar kabar tersebut. Jen kemudian meminta agar si Kem segera membebaskan si Kulin, sebab ia akan memiliki anak dan tidak mungkin melakukan penyekapan ini saat anak mereka telah lahir. Kem pun kemudian mulai menyusun sebuah rencana bagaimana cara agar tetap bisa menyekap si Kulin tanpa harus mengurungnya di dalam box sepanjang hari. Kemudian ia melihat sebuah majalah perbudakan yang di dalamnya itu ada sebuah contoh perjanjian kontrak budak. Ia kemudian meminta istrinya untuk mengetik ulang perjanjian itu. Kemudian ia kembali ke bawah dan menyodorkan perjanjian itu kepada si Kulin. Setelah itu kemudian si Kulin diminta untuk menandatanganinya. Si Kulin yang terlihat sangat bingung dan sama sekali tidak mengetahui apa maksud dari isi surat itu. Kem kemudian menjelaskan bahwa ia bergabung ke sebuah perusahaan tentang perdagangan budak. Jadi jika si Kulin ini berani kabur, maka secara otomatis perusahaan tersebut akan melacak keberadaannya dan membunuhnya beserta keluarganya. Kulin yang takut pun ia percaya saja akan omongan si Kem mentah-mentah. Padahal itu hanyalah sebuah cerita karangan dari si Kem saja. Beberapa bulan kemudian, si Kem mengubah nama Kulin menjadi Kay. Kem juga menyuruh si Kulin untuk memanggil si Kem dan si Jen sebagai tuan dan nyonya. Kemudian mereka membuat sebuah perjanjian, jikalau si Kem ini mengatakan attention, maka Kulin harus berdiri di depan tembok sambil melepaskan semua pakaiannya. Si laknat Kem pun kemudian langsung mempraktekkan saat itu juga. Akan tetapi di saat seperti itu, si Jen pun tak sengaja melihatnya dan langsung menyuruh si Kulin untuk kembali mengenakan pakaiannya. You have any value to us? 'Cause you don't. You're only here to take the pain. Keesokan paginya, Kem membeli sebuah mobil baru untuk kebutuhan kerjanya. Sesampainya di rumah, si Kem disambut oleh tetangganya dan berkata mengapa sih si Kem ini selalu menutup semua jendelanya. Dan dari situlah Kem mulai khawatir dan merasa tidak aman. Singkatnya, pada September 1978, mereka pun memutuskan untuk pindah rumah agar mereka tak dicurigai. Sampai pada akhirnya, Jen melahirkan seorang anak tanpa bantuan tenaga medis, dan hanya Kemlah yang membantu istrinya untuk bersalin. Sementara itu, Kulin yang di dalam peti, ia merasa kasihan pada si Jen. Untungnya, bayi tersebut pun borojol dan lahir dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya.
Kulin pun disuruh untuk melihat bayi itu yang diberi nama Amber. Get back in. Suatu hari saat makanan sudah siap, Jen tanpa sengaja dan tanpa disadarinya menjatuhkan sebuah garpu di meja makan karena hendak menidurkan Amber dahulu. Di sisi lain, si Kulin melapor kepada Cam bahwa makanan sudah siap. Kemudian si Cam pun memanggil istrinya untuk makan malam bersamanya. Saat akan makan, si Cam ini mengatakan kenapa si Kulin tidak menyiapkan garpu untuknya. Karena kejadian itu, si Kulin pun kemudian disiksa kembali oleh si Cam. Tak sengaja juga, si Jen pun akhirnya menyadari bahwa ternyata garpu itu terjatuh dan berada di kolong meja. Ia pun kemudian segera pergi ke kamarnya dan mungkin ia merasa bersalah atas kejadian barusan. Suatu hari, Cam mengajak si Kulin untuk mencari kayu buat dijual. Pada saat memotong kayu, tiba-tiba saja si Cam berteriak karena kampaknya nakal, malah nampol ke kakinya. Mantap tuh. Sementara itu, si Kulin nampaknya bingung karena kesempatan untuk kabur terbuka dengan lebar. Di sisi lain, ia memikirkan keluarganya yang bakal dalam keadaan bahaya jika dirinya kabur. Karena ketololan dan kepolosan yang dimiliki oleh si Kulin, pada akhirnya si Kulin ini memutuskan untuk menolong si Cam dan kemudian membantu mengobati lukanya di rumah. Jen yang melihat hal itu, ia pun semakin terbakar api cemburu. Pada malam harinya mereka pun bercocok tanam bertiga. Namun si Jen yang merupakan istri sahnya, ia merasa sakit hati dan meninggalkan mereka yang sedang bercocok tanam sampai larut malam. Setelah kejadian itu, Jen pun kemudian ngamuk pada suaminya dan memintanya untuk memasukkan si Kulin kembali ke dalam peti dan dikurung dalam waktu yang sangat lama. Tak terasa, kini sudah 1395 hari Kulin disekap oleh keluarga psikopat itu. Pada suatu hari, Kulin pun dikeluarkan lagi dari dalam peti dan tak sengaja ia melihat Amber yang sudah menjadi gede. Melihat Amber, si Kulin pun kaget karena tak terbayangkan olehnya sudah berapa lama ia dikurung dalam peti itu. Karena pas terakhir kali ia melihat Amber adalah ketika Amber masih menjadi orok berem. Kulin juga sudah tak bisa lagi mengingat berapa lama ia di sana. Selama di dalam peti itu, ia selalu berimajinasi seolah-olah ia sedang berada di suatu tempat paling indah bersama keluarganya untuk mengurangi rasa kesedihannya selama masa pengurungan. Setelah Kulin dibebaskan dari dalam peti itu, setiap malam Cam pun selalu bercocok tanam dengan si Kulin tanpa sepengetahuan istrinya. Dikarenakan si Jem ini selalu kerja lembur dan pulang larut malam. Di suatu pagi yang sangat cerah, Jen kemudian mengajak si Kulin ke sebuah gereja. Nampaknya si Jen ini adalah orang yang taat dalam beragama. Dan juga dari situlah Jen mulai tersadar bahwa apa yang ia dan suaminya lakukan itu adalah hal yang salah. Saat Kulin sedang menanam kacang-kacangan, hal itu pun dilihat oleh si Jen. Jen yang memang sudah merasa curiga pun, ia kemudian menanyakannya kepada si Kulin apakah ia menghabiskan waktu bersama suaminya. Kulin pun menjawab bahwa ia hanya melakukan apa yang Tuhan katakan. Setelah bertahun-tahun tinggal bersama keluarga psikopat dan menjadi budak, Cam tiba-tiba saja mengatakan sebuah keajaiban. Yang dimana si Kulin ini diizinkan untuk bertemu dengan keluarganya dengan syarat ia harus tutup mulut dan tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada akhirnya Kulin pun bertemu kembali dan sosonoan dengan keluarganya itu. Orang tuanya pun sangat bahagia ketika melihat kedatangan Kulin, dan Kulin diberikan waktu untuk tinggal beberapa hari di sana oleh Cam. Oh my God! Oh my God! Sementara itu, saudaranya merasa curiga dan penasaran tentang apa yang telah terjadi pada si Kulin. Namun di sini, si Kulin yang merasa takut pun hanya bisa berbohong dengan mengatakan bahwa dia sedang sibuk saja.
Beberapa hari kemudian, Kem pun kembali datang untuk menjemput si Kulin. Ia juga mengatakan pada orang tua si Kulin bahwa dia adalah pacarnya si Kulin dan akan menikah dengannya. Mendengar hal itu, tampaknya keluarganya si Kulin pun kaget dan tak menyangkanya. Dikarenakan si Kulin tidak pernah menceritakan hal tersebut. Pada akhirnya, Kem pun membawa Kulin kembali untuk pulang. Di malam harinya, Kem mengatakan bahwa ia akan menjadikan si Kulin sebagai istri keduanya. Namun naasnya hal itu ternyata didengar oleh si Jen yang pulang lebih awal. Kem pun nampaknya terkejut mengetahui istrinya yang sudah berada di rumah. Dan di situ si Jen sangat marah. Keesokan harinya, Jen pun ingin pulang ke rumah orang tuanya dan berniat untuk melaporkan semua kejadian yang telah mereka lakukan kepada pihak berwajib. Kem pun marah-marah dan menyalahkan semua ini gara-gara si Kulin. Ia pun kemudian kembali lagi mengurung si Kulin di ruang bawah tanah dan meninggalkannya sendirian di sana selama beberapa waktu. Setelah memantau gerak-gerik suaminya, Jen pun akhirnya datang dan membantu si Kulin. Di sini si Jen bercerita bahwa setahun sebelum si Kulin diculik, telah ada korban sebelumnya yang bernama Marley. Namun naasnya ia disiksa secara berlebihan sampai meninggoy dan mayatnya yang ditayangkan di awal film tadi adalah mayatnya si Marley. Jen juga akhirnya jujur kenapa ia setuju-setuju saja kalau suaminya menculik dan menyiksa wanita. Itu bertujuan untuk menggantikan posisi si Jen yang dahulu sering disiksa suaminya untuk menaikkan hasrat seksual suaminya. Kemudian si Jen membawa si Kulin ke terminal dan menyuruhnya untuk segera pulang ke keluarganya. Namun karena ketakutannya, si Kulin ini berkata bahwa ia takut jika perusahaan akan melacak dan menghukumnya. Setelah mendengar itu dari si Kulin, Jen pun akhirnya berkata jujur dan memberitahu si Kulin fakta sebenarnya. Ia pun menjelaskan bahwa itu semua adalah cerita karangan belaka dari si Kem untuk menahan si Kulin agar tak mencoba kabur. Namun di sini si Kulin juga mengkhawatirkan si Jen jikalau dia pergi. Kulin juga sempat menawarkan dirinya untuk tetap tinggal dan tak pergi, namun si Jen ini memaksanya untuk pergi. Pada akhirnya si Kulin pun merasa terlepas bebas dari semua rasa ketakutannya dan dia bisa pulang kembali ke pangkuan keluarganya yang selalu menantinya. Di sisi lain, si Kem yang baru saja tiba di rumah, ia pun kaget ketika melihat pintu ruangan bawah tanah yang terbuka dan mendapati bahwa si Kulin sudah tak berada di sana. Setelah itu, Kem pun menangis karena telah ditinggalkan oleh si Kulin, Jen, serta anaknya. Di akhir kisah, si Kem dipenjara selama 104 tahun dan si Jen istrinya menerima kekebalan hukum jaksa penuntut karena kesaksiannya. Sedangkan mayat Marley tidak pernah ditemukan. Sementara itu, Kulin berkumpul kembali bersama keluarganya setelah ia diculik selama 2640 hari atau 7 tahun. Film pun kemudian ditutup dengan raut wajah bahagia si Kulin dan keluarganya.